Banyak nasabah pinjam online itu beranggapan loh kalau pihak pinjol ataupun DC pinjol melakukan hal-hal ini itu sah-sah aja karena kita sedang galbay di pinjol legal. Padahal pihak OJK sendiri itu udah menegaskan loh kalau si DC pinjol atau pihak pinjol melakukan hal tersebut, mau itu pinjol legal, mau itu pinjol yang udah besar, kalau mereka melakukan hal-hal kayak gini, kamu enggak usah bayar. Kenapa? Kamu simak aja deh video ini. Nah, di video kali ini saya akan nge-share loh. Kalau kamu saat ini sedang punya pinjaman di pinjaman online, sedang tunbay, ataupun belum ada niatan untuk galbay, atau sudah galbay dan pihak pinjol melakukan hal-hal kayak gini, kamu enggak usah bayar loh. Dan kamu nggak perlu takut tentang desa lapangan. Kamu nggak perlu takut, misalnya saya takut dibawa ke hukum atau dan lain-lain. Sebenarnya lah, galbay di pinjol legal, mau sebesar apapun, itu aman loh. Aman-aman aja. Yang bikin gak aman seperti yang saya bilang, pikiran kita sendiri. Kamu bayangkan aja, dari 94 pinjol legal resmi berizin OJK yang memiliki desa lapangan cuma 12 dan yang merata cuma satu doang loh. Dan itu udah jelas loh kalau semua pinjam online itu aman. Nah, hal-hal kayak gimana sih Bang yang dilakukan oleh DC pinjol atau oleh pihak pinjol sehingga kita nggak usah bayar? Simak aja video ini. Cuman sebelum ke pembahasannya, buat kamu nih yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Kamu sebelumnya lihat dulu, saya juga galbay nih di beberapa aplikasi pinjam online. Kita perlihatkan 3 aja. Yang pertama di klik cair nih. Kayak klik cair ini 11 jutaan ya, dan galbanya ini udah 1,5 tahun bahkan hampir 2 tahun. Apakah pernah ada tes lapangan datang? Tidak. Apakah pernah mereka neror? Tidak ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada rupiah cepat. Di rupiah cepat ini harusnya 53 juta ya. Kalau plus bunga dan dendanya. Cuman mereka minta bayar pokoknya aja jadi cuman 21 juta lebihan. Untuk selanjutnya di sini ada pundi ya. Nah, di ada pundi juga ini lumayan ya. Kamu bisa sendiri galbanya sama, sudah 1,5 tahun dan aman-aman aja loh. Jadi kamu nggak perlu takut galbay di pinjaman online. Nah, kembali lagi ke topik pembahasan, hal kayak gimana Bang kalau DC pinjol melakukan ke kita? Yang pertama, banyak nasabah pinjaman online itu menganggap loh kalau DC pinjol legal telepon kita, nge-WA kita, nge-SMS kita, lebih tepatnya neror kita, itu mereka menganggap sah-sah aja loh. Padahal jelas-jelas itu melanggar aturan dari pihak OJK. Pihak OJK sendiri bilang seperti ini loh. Dilarang meneror nasabah, hanya boleh mengingatkan saja. Kalau mereka melakukan meneror nasabah, nyepam nasabah, itu jelas loh. Mereka melanggar aturan dari pihak OJK. Kenapa pinjol-pinjol kayak gini nggak usah dibayar? Kamu simak dulu lah. Untuk hal-hal yang dilakukan oleh DC pinjol legal sehingga kita jangan bayar pinjaman kita. Nah, itu untuk hal yang pertama, DC pinjam online meneror kamu. Untuk yang kedua, yaitu mereka mengancam kamu, mengintimidasi, seperti mengancam intimidasi keluarga kamu, katanya akan diginikan atau keluarga kamu akan digitukan. Nah, mereka mengancam seperti itu. Nah, kalau DC pinjol legal mengancam seperti itu, mengintimidasi kamu, mengancam kamu nggak usah bayar, kamu galbaykan aja. Kenapa? Karena jelas loh, mereka itu melanggar aturan dari pihak OJK. Karena pihak OJK sendiri melarang untuk DC pinjol legal mengintimidasi nasabah ataupun mengancam nasabah. Jadi kamu nggak usah bayar, kamu galbaykan aja. Nah, itu belum fatal loh. Ada yang jauh lebih fatal. Untuk yang ketiga, yaitu mereka keluar kondar, menghubungi kontak-kontak kamu, menghubungi WA kamu, ataupun menghubungi nomor keluarga kamu. Nah, kalau mereka sudah melakukan seperti itu, keluar kondar, jelas mereka melanggar aturan dari pihak OJK, karena pihak OJK sendiri menegaskan dilarang menagih ke selain si nasabah sendiri. Kalau seperti itu jelas dong melanggar aturan dari pihak OJK. Dan yang terakhir, ini jarang sih tapi ada aja pinjol yang seperti ini, yaitu menyebar data pribadi kamu. Seperti foto-foto kamu disebar, diberikan ke DC pinjol, maksudnya diberikan ke kota-kota kamu, intinya mempermalukan kamu lah. Nah, kalau DC pinjol legal melakukan hal tersebut, kamu nggak usah bayar, kamu galbaykan aja. Nah, itu hal-hal yang dilakukan oleh DC pinjol legal. Kalau mereka melakukan hal tersebut, kamu nggak usah bayar. Tapi gimana Bang caranya supaya mereka nggak melakukan hal tersebut? Ya kamu udah aja hapus semua izin aplikasi yang seperti ini nih. Tujuannya supaya mereka nggak ada akses ke kota-kota kamu ataupun ke galeri kamu. Karena mereka bisa dapat kota-kota kamu, bisa dapat foto-foto kamu itu lewat aplikasinya. Nah, kamu hapus izin aplikasinya tersebut. Nah, kenapa pinjol-pinjol seperti ini nggak usah dibayar?
karena mereka melanggar aturan dari pihak OJK, ya jelas kita juga langgar aturan perpinjaman dengan mereka. Mereka juga tidak sesuai dengan aturan OJK, ya kenapa kita harus menuruti aturan mereka? Toh nggak berpinjol itu aman-aman aja, resiko terberatnya cuma nama kita masuk slik OJK aja. Intinya seperti itu ya. Emang yang namanya utang piutang itu wajib dibayar, tapi kalau kadang kita lagi tidak punya uang, seperti ekonomi kita sedang turun drastis, yang bagaimana lagi kan? Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kita, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Nah, buat kamu yang request tentang video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar, insya Allah saya akan bahas. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di next video.